Oras manugut madihita saluhutna aka amanami dohot inanami secara khusus ruas ni Huria ni Tuhata HKBP Pekanbaru na adong di bagas tabi manang na di pardalanan marhite ibadah pagita di bagas tikyon ing marsaur hita marhite hata ni debata lapa berhatok kita manguduti pardalanan ni guluta sadarion alani marid de mahita sian buku Eden nomor 20 lalu ayat sada. Mauliate puji-pujian di sobahon rohanami tu adupanmu Tuhan nang pataruhop kami tu ujung ni minggu sadarion nung marujung sada minggu hubulus hami marhahi pason marlas ni roha alayang gotung asni roham dang marujung siak kami na pataron mudupe hami Tuhan macalo arine baru marsugut ari minggu ari na pinarbadianmu ari parsaurannya kana porsea diho di manuguton bohale hami marhiti hatam lahu mangaradi diri nami lau makubasi ulaon permingguan marsugut dohot mangadupi akka ulaon na maragami di bagasan Kristus Yesus caloma pujian nami nang tangyang nami tuho amin. Hata ni debata nagabe rinungat dihita di manuguton imana tinurpukon ni huriata marhiti almanak ni HKBP tersurat di Psalm 110 sia ayat 170 sonon mahatana bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang memberi pengertian kepada orang-orang bodoh panguk kapod diak kahatamido patiur pernidaan marrohaihon akka naoto ido sahat na muna kadongan di bagasan guardi Tuhata Yesus Kristus pernah saya membaca dalam satu tulisan dikatakan seperti ini bila saudara memberikan waktu tenaga membaca koran dan menonton televisi, kamu akan diperhadapkan dengan pelbagai persoalan, masalah, begitu banyak peristiwa-peristiwa, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju membuat kita semakin takut karena dunia ini penuh dengan kejahatan-kejahatan, peristiwa-peristiwa yang memilukan. Artinya 1001 macam persoalan hidup yang akan kita lihat, yang akan kita hadapi. Tapi sebaliknya, seberapa banyak waktu yang kamu berikan untuk membaca firman Tuhan,
akan kamu terima 1001 macam solusi, penghiburan, penguatan untuk menghadapi hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana itu menjadi suatu solusi, menjadi terang, menjadi penguatan pada saat kita membaca firman Tuhan. Dalam nats pagi hari ini, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Tabir rahasia tidak akan tersingkap kalau kita tidak mau mengambil sikap. Apalagi tidak mau keluar dari jalan hidup yang gelap. Ada cahaya yang bisa membuka tingkap sehingga segala sesuatunya akan dapat terungkap. Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang yang membaca firman, yang menggumuli hukum-hukum Taurat, tetapi hatinya tumpul, katanya. Karena ada sesuatu yang terselubung sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran daripada firman Tuhan. Hanya Roh Kudus lah yang mampu membuka tabir rahasia itu, sehingga kita bisa diterangi oleh firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, paling sedikit ada 3 hal yang boleh kita melihat sejauh mana kita mengalami, melihat manfaat daripada firman Tuhan setelah tersingkap oleh kuat kuasa Roh Kudus pada saat kita mencoba memberikan hati, pikiran dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita gumuli. Karena tidak sedikit orang banyak membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, belum tentu dia diterangi oleh firman yang dia baca. Karena dia tidak mau mengambil sikap, karena dia tidak mau datang ke hadapan Tuhan, karena dia tidak mau keluar dari jalan hidup yang gelap. Tetapi pada saat kita mau mengambil sikap, mau keluar dari jalan hidup yang gelap, datang kepada Tuhan, firman Tuhan menjadi suluh atau dian yang menerangi jalan hidup kita. Yang pertama, dia sebagai terang. Terang itu dibutuhkan pada saat kegelapan. Kenapa ada listrik pada saat gelap? Kenapa ada lampu jalan? Supaya orang yang berjalan bisa melihat jalan yang harus dia jalani. Supaya orang yang berjalan bisa terhindar dari berbagai rintangan. Saudara kau terkasih dalam nama Yesus Kristus, begitulah kehidupan kekristenan kita. Di dunia ini begitu banyak kegelapan-kegelapan yang bisa membutakan mata iman kita, yang bisa menumpulkan hati kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Hanya oleh firman Tuhan sebagai suluh dan dian bagi perjalanan hidup kita, bisa hati kita, pikiran kita diterangi oleh firman Tuhan. Dan yang kedua, pada saat firman itu sudah tersingkap memberikan terang bagi kita, bukan hanya sebagai terang, tetapi memberikan hidup. Memberikan hidup. Ya, Ulangan 8 ayat 3 atau Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32 dikatakan bukan hanya makanan jasmani yang kamu butuhkan untuk memberikan hidup, karena memang hidup kita ini sadar atau tidak sadar kita membutuhkan harus makan setiap hari. Setiap hari kita harus makan dan diingatkan oleh rasa lapar.
Karena kita tahu pada saat kita makan akan memberikan nutrisi bagi kesehatan kita, termasuk menjadi energi, memberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Yesus juga pernah mengatakan, "Dang dada holan roti nama bain ho mangulu. Alai holan sian hata ni debata naharuar sian pamangan." Jadi perjalanan hidup kita bukan hanya kita berjuang untuk sehat jasmani, kuat dalam kedagingan, lahiriah, tetapi lebih dari situ supaya kita mampu hidup yang sebenarnya menurut firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu menjadi sumber kehidupan bagi kita. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan kebenaran. Firman Tuhan yang sudah tersingkap menerangi hidup kita sehingga kita mampu menerima kebenaran. Ya, menerima kebenaran. Dalam Yohanes juga dikatakan, bila kamu hidup dalam firman-Ku, kamu benar-benar menjadi murid-Ku dan akan melihat kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dulu sebelum saya banyak belajar akan firman Tuhan, ada banyak dosa-dosa yang saya anggap tidak dosa. Ya. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang saya anggap itu tidak dosa. Contoh, perzinahan hanya dalam pikiran, saya anggap itu tidak dosa. Ternyata lewat firman Tuhan mengatakan bahwa itu juga dosa. Mencuri yang hal-hal yang kecil, saya anggap itu tidak dosa. Ternyata firman Tuhan mengatakan, sekecil apapun kalau kamu itu mencuri, atau sebesar apapun kalau kamu itu mencuri, sama halnya di hadapan Tuhan bahwa itu adalah dosa. Jadi pernah saya jadi teringat dengan pesan-pesan daripada orang tua kepada anaknya yang merantau, dikatakan seperti ini. Setelah kamu tiba di sana, di tempat perantauanmu, ada hal yang harus kamu ingat, katanya orang tua kepada anaknya. Kamu tidak bisa mencuri, kecuali terpaksa, katanya. Kamu tidak bisa mengambil bini orang, kecuali sama-sama selera, katanya. Kata-kata kecuali inilah yang mau dipatahkan oleh firman Tuhan. Tidak ada kebenaran yang harus saya benarkan dari kebenaran yang abu-abu. Dan pada saat kita mau dibangun oleh firman Tuhan, kata hati kita mengatakan bahwa ini salah. Jangan coba-coba mencari kebenaran yang abu-abu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu. Hiduplah dalam firman Tuhan. Belajarlah akan firman Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk menempatkan diri kita di jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah menjadi penguatan bagi setiap orang lemah, penguatan bagi setiap orang yang menderita, penghiburan bagi setiap orang yang perjalanannya yang tidak pasti, dan juga penguatan bagi setiap orang yang bodoh. Sehingga dunia ini tidak bisa mengukur kita, karena kita selalu hidup menempatkan diri di jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Artang yang mahita. Debata Jahuba amanami na marhabang sa di banua kicang. Mauliate maruhanami diho Tuhan na paluasok kami. Marsaur duhut humar hiti-hata. Bunga dipakulingi huami Tuhan. Sa mangulu hami di bagasan hatam songon sinodang na manodangi pardalanan ni ngulu nami. Hujalo hami may gabi sinodang mulu toktong ulu hami macalo ulaw nito dimto di porbadia. Roh hami maradupok ko Tuhan.
sodanganmu perdalanan ningulu nami, sodanganmu pikiran nami, sodanganmu saluhutna akka ulaun nami. Salas rohanami Tuhan memuji pasangapun kuarmu nabadiai. Tuhan di bata amanami pasu-pasu ma perdalanan ningulu nami sedarion. Pasu-pasu nang akar ruas ni huriam. Di perdalanan dia kapaku basion. Apu liak kana masak. Berkuku yak kana gale. Jala pamalum akana marsahid. Hubigi hami Tuhan can ruas ni huriam nang perjulu marujung wolu. Tuhan nasi maruham apu lima keluarga na tininggal honi ruas ni huriam na perjulu mangadupi madapot toko. Toktong maleon tiur ni pikiran. Dada hamatean ujung ni saluhut alai hanguluan na pinaradem dia kana porsia ido narikot di hami Tuhan. Anggit mangulu mahami di bagasan hatang. Asa mate manang mangulu mahami, toktong mahami di bagasan ho. Paso-paso mahami, paso-paso akan posomon, dok sudia ka pegawai, na mangaradi diri marsugut di ulaun minggu nang si basa-basa honon di hami. Asih maruham Tuhan. Jalo matang yang nami jola sesa nang dosa nami, marhiti anakmu Yesus Kristus mauliate madiho. Amin. Mari demahita sian buku Eden nomor 25 ayat sada. Adami ali Tuhanku perdana menghargai Dia di roh penasa Etiopi Molosobi Sitiopan Adana Rak mahita di bagasan tangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say penurbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapare, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugun, rodi hasangapon sa liling na. Amin. Asin ni rohani tu hatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, dot parsauran tu di porbadia mamangaramuti hitaon saluhutna. Amin. Horas madita salutna